Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Dan pada kali ini saya akan membagikan cara pemangkasan jambu kristal secara benar. Jadi sebelum melakukan pemangkasan jambu kristal, sebenarnya ada lebih baiknya kita mengetahui dulu tujuan dari pemangkasan pohon jambu kristal yang kita punya. Tidak mungkin tiba-tiba kita melakukan pemangkasan pada pohon jambu kristal tanpa tahu tujuan untuk apa sebenarnya pohon jambu tersebut dipangkas. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan tersebut. Tujuan pertama tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempercepat pembungaan dan juga pembuahan. Jadi setiap petani yang mempunyai pohon jambu kristal pasti akan melakukan pemangkasan dengan tujuan yang sama, mempercepat pembuahan ataupun memperbanyak buah. Dan yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan dari pohon jambu kristal yang kita punya. Baiklah, di depan kita ini ada sebuah pohon jambu kristal. Kita bisa lihat dari bungkus plastik yang kita bungkus pada buah jambu ini. Ini merupakan buah yang cukup lebat. Jadi buah yang lebat seperti ini itu disebabkan karena pemangkasan yang rutin dilakukan. Sebenarnya saya juga mempunyai pohon jambu kristal yang lain. Itu ada di depan sana dan juga di atas sana. Nah, ini termasuk yang di kanan. Jadi semua pohon ini sudah saya lakukan pemangkasan pada 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, saya sudah lupa. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembuahan ataupun pembungaan dari pohon jambu kristal. Hanya saja yang di sana belum sempat saya lakukan pembungkusan karena kemarin itu kehabisan plastik untuk pembungkusan jambu kristal. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman pasti kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk pemangkasan jambu kristal? Dan juga cabang seperti apa yang ideal untuk dipangkas. Nah, untuk waktunya sendiri, saya tidak mempunyai waktu khusus untuk pemangkasan jambu kristal, dikarenakan jambu kristal yang saya tanam bukan bertujuan untuk dijual kembali. Jadi ini hanya untuk konsumsi pribadi, walaupun saya punya puluhan pohon jambu kristal. Nah, untuk ranting seperti apa yang wajib dipotong? Jadi di sini yang pertama adalah ranting ataupun cabang air pada jambu kristal itu adalah cabang yang wajib dipotong. Kenapa? Karena cabang air merupakan cabang yang banyak menghabiskan unsur hara tetapi tidak menghasilkan buah. Saya berikan contoh seperti apa cabang air pada pohon jambu kristal. Nah, di sini untuk cabang airnya sudah banyak saya potong. Nah, kita akan ke pohon jambu kristal yang ada di sebelahnya. Jadi cabang air pada pohon jambu kristal itu seperti ini. Ini adalah cabang yang menjulang tinggi ataupun lurus ke atas secara vertikal. Dan cabang seperti ini biasanya tidak menghasilkan buah. Di sini juga ada. Dan di sini kita lakukan saja pemangkasan. Nah, seperti ini. Untuk pemangkasannya sendiri itu selera teman-teman. Mau pemangkasan secara langsung panjang, secara keseluruhan habis, ataupun sedikit demi sedikit, itu adalah selera teman-teman. Nah, dan ini adalah pohon yang tadi saya contohkan terkait pemangkasan cabang air. Jadi ini adalah bekas pemangkasan yang saya lakukan. Nah, jadi kenapa pohon ini
buahnya sedikit, jadi buahnya ini tidak banyak. Itu penyebabnya adalah pohon ini berada di sebelah pohon cempedak besar. Jadi ini adalah pohon cempedak yang besar. Jadi pohon ini tidak mendapatkan sinar matahari secara penuh. Ada jam-jam tertentu pohon jambu kristal ini tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Itu adalah penyebab dari kenapa pohon ini buahnya sedikit. Dan juga adalah tadi banyaknya cabang-cabang air yang ada di pohon ini. Jadi sudah saya pangkas semua. Seperti ini. Ini sudah saya pangkas. Nah, di sini tadi juga cabang air semua. Sudah saya pangkas semua. Jadi cabang air itu adalah cabang yang biasanya menjulang lurus ke atas. Itu cabang tersebut terlihat sangat subur, tetapi cabang tersebut tidak menghasilkan buah dan juga menghabiskan banyak unsur hara yang ada pada tanaman. Jadi alangkah baiknya cabang tersebut kita pangkas. Selanjutnya yang kita pangkas adalah cabang-cabang yang menghalangi masuknya sinar matahari. Jadi cabang yang bertindihan di sini juga sudah saya pangkas untuk cabang-cabang yang bertindihan. Contohnya tadi di sini. Di sini ada banyak cabang yang bertindihan. Itu sudah saya pangkas semua. Mungkin kita ambil contoh pada pohon jambu kristal yang ada di sebelah. Nah, jadi ini tadi hasil pemangkasan yang saya lakukan. Jadi banyak sekali daun yang saya pangkas. Nah, untuk cabang yang bertindihan kita ambil di jambu kristal yang ada di sini. Nah, di sini juga sebenarnya tadi sudah saya pangkas. Tapi biasanya masih ada 1 atau 2 cabang yang bertindihan. Nah, ini salah satu contoh cabang yang bertindihan. Nah, cabang ini sebenarnya harus dipangkas salah satu, yang atas atau yang bawah, tetapi dikarenakan masih dalam kondisi berbuah, jadi kita biarkan saja terlebih dahulu dan kita akan pangkas nanti. Ini mungkin saya sedikit meminta maaf dikarenakan saya melakukan video sambil melakukan pemangkasan dan videonya tidak terlalu baik. Nah, ini cabangnya bertindihan juga, saya kasih contoh. Jadi antara cabang yang atas sama cabang yang bawah ini saling menutupi. Jadi kita pangkas salah satu. Kita bisa memilih pangkas yang atas ataupun pangkas yang bawah. Jadi kita pangkas yang bawah saja di sini. Seperti ini. Jadi ini tidak ada penghalang terkait masuknya sinar matahari. Terus lagi, nah, sepertinya sudah tidak ada. Nah, ini juga satu, kita pangkas saja, tidak masalah. Nah, ini juga. Nah, jadi yang sudah kita pangkas seperti ini memang terlihat tidak rimbun, tetapi itu lebih baik daripada pohon jambu yang terlalu rimbun. Selanjutnya yang kita pangkas adalah ranting ataupun cabang-cabang yang tidak menghasilkan buah. Tadi saya sudah melakukan pemangkasan di sini. Ini ranting yang panjang tetapi tidak menghasilkan buah, kita pangkas saja. Nah, seperti ini tidak masalah, kita pangkas. Ini ada 2 ranting, salah satu kita pangkas. Di sini saja. Nanti di sini akan memunculkan tunas baru dan langsung akan mengeluarkan pucuk buah. Nah, contohnya seperti ini. Dan langsung mengeluarkan pucuk dan bunga. Nah, ini yang cabang yang tidak mengeluarkan bunga. Jadi ini cabang yang tidak mengeluarkan bunga, kita pangkas. Dia boleh di bawah, di sini, boleh di atas. Kita lakukan pemangkasan di atas saja, seperti ini.
nanti ketika memunculkan tunas, maka pohon ini akan memunculkan bunga dan juga buah. Nah, ini saling bertindihan antara yang atas sama yang bawah. Kita pangkas yang ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang menghasilkan buah, ujung dari tunas tersebut tidak masalah kita pangkas seperti ini. Nah, kalau menghasilkan buah, kita pangkas di sini, tidak masalah. Ini juga, titik mana? Ini juga. Jadi semakin banyak yang kita pangkas, biasanya dia akan memunculkan tunas baru yang semakin banyak pula, dan tunas-tunas tersebut biasanya akan mengeluarkan bunga dan juga. Jadi pemangkasan yang wajib selanjutnya adalah pemangkasan yang menghalangi pohon utama ataupun menghalangi pangkal batang. Jadi ini adalah pangkal batang dari pohon jambu kristal. Usahakan di atas pangkal pohon jambu kristal ini tidak ada cabang yang menghalangi masuknya sinar matahari. Jadi kita anggap di sini itu plong. Jadi matahari itu bisa langsung masuk dari atas ke bawah, jadi menyinari pangkal batang. Ketika ada cabang yang menghalangi, itu dipangkas, maupun cabang yang tumbuh dari bawah itu dipangkas. Nah, di sini saya mempunyai sedikit saran ketika teman-teman baru menanam pohon jambu kristal ataupun pohon jambu kristal masih berumur muda, itu alangkah lebih baiknya dilakukan perbahan ke kiri maupun ke kanan. Jadi tidak ada jambu kristal yang mempunyai tunas lurus ke atas, jadi direbah kiri atau ke kanan. Nah, untuk yang saya punya ini tidak bisa lagi dilakukan perbahan dikarenakan sudah besar dan pohon utamanya sudah keras. Jadi teman-teman bisa lakukan perbahan dengan 2 atau 3 cabang utama, maksimal 4, ke kiri, ke kanan, maupun ke selatan, ke utara. Perbahan itu tujuannya adalah untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan, dan matahari bisa menyinari pohon tersebut secara penuh, dan juga pohon jambu kristal tersebut akan memunculkan tunas-tunas yang lebih baik dibandingkan yang seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like and subscribe video ini.